Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfia Nikita Putri dengan NIM 201210230. Hari ini akan memaparkan dan menjelaskan materi tentang pendidikan agama di era digital, bagaimana pendidikan itu mampu mempengaruhi dan juga membangun masyarakat itu menuju kemajuan. Nah, di era digital seperti ini, informasi itu mengalir dengan sangat cepat dan deras, sehingga kita harus mampu memilah dan memilih informasi yang beredar di kalangan luas. Nah, teknologi di era digital ini sudah merambah ke berbagai aspek pendidikan, terutama di pendidikan agama. Nah, di satu sisi, era digital ini memberikan peluang bagi pendidikan agama supaya dapat menjangkau dan juga menyebarkan nilai-nilai agama secara luas. Namun, di sisi lain, juga terdapat tantangannya, yaitu seperti adanya konten-konten negatif dan juga informasi yang menyesatkan. Oleh karenanya, pendidikan agama di era digital ini harus menjadi benteng yang kokoh supaya menguatkan masyarakat menuju kemajuan itu sendiri. Nah, di era digital ini telah melahirkan banyak sekali platform pembelajaran online yang mudah diakses. Melalui aplikasi, website, dan juga media sosial, materi pendidikan agama dapat dipelajari kapan saja dan di mana saja. Kemudian hal ini dapat membuka peluang bagi masyarakat luas supaya meningkatkan pemahaman mereka tentang pendidikan agama ini secara mandiri. Selain itu, terdapat juga konten-konten edukatif yang dikemas dengan menarik dan interaktif sehingga dapat meningkatkan minat dan daya serap para pembelajar. Kemudian, platform digital ini juga memfasilitasi pembentukan komunitas dan jaringan berbasis agama melalui diskusi, grup chat, dan juga webinar. Para pembelajar itu dapat saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan juga membangun hubungan yang erat. Hal ini dapat memperkuat rasa persaudaraan dan mempermudah proses pembelajaran agama secara kolektif. Kemudian, pendidikan agama di era digital ini harus mampu menangkal hoax dan juga konten negatif. Nah, di tengah derasnya arus informasi ini, penting adanya untuk mewaspadai penyebaran hoax dan juga konten negatif yang mengatasnamakan agama. Pendidikan agama di era digital itu harus membekali masyarakat dengan literasi digital yang kuat. Mereka itu harus mampu mendeteksi informasi yang benar mana, yang salah mana, dan dapat memilah dan memilih konten yang bermanfaat. Penting juga untuk menanamkan sikap kritis dan bijak dalam menerima segala informasi yang ada di media sosial, serta menghindari penyebaran konten yang menyesatkan. Nah, pendidikan agama di era digital ini memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan juga berwawasan luas. Dengan memanfaatkan teknologi digital ini, pendidikan agama dapat menanamkan nilai-nilai yang luhur dan moralitas yang kuat kepada generasi muda, sehingga generasi muda diharapkan menjadi agent of change dalam membentuk kemajuan bagi bangsa dan agama. Nah, meskipun terdapat banyak peluangnya, pendidikan agama di era digital ini juga terdapat banyak sekali tantangannya. Nah, tantangannya itu apa saja? Yang pertama, ada kesenjangan digital. Akses internet yang tidak merata akan menjadi penghambat tersampaikannya pembelajaran agama tersebut. Kemudian yang kedua, kurangnya kualitas konten yang baik dan kredibel, sehingga penting bagi kita supaya memilih dan juga mencari informasi yang terpercaya dan terverifikasi. Kemudian yang ketiga, ada penyalahgunaan teknologi. Itu teknologi dapat disalahgunakan untuk menyebarkan konten-konten negatif dan radikalisme, sehingga penting bagi kita dan masyarakat luas untuk membangun mekanisme pencegahan dan pengawasan yang efektif untuk menghindari penyalahgunaan teknologi. Kemudian yang keempat, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tadi, yaitu yang pertama, upayanya untuk pemerintah supaya membuat kebijakan yang mendukung perkembangan pendidikan agama di Indonesia ini, sehingga
mereka dapat memfasilitasi secara online dan akses internet yang merata. Kemudian yang kedua, kepada lembaga pendidikan ini supaya dapat mengembangkan kurikulum pendidikan agama yang relevan di era digital ini dan juga menyiapkan platform pembelajaran online yang berkualitas. Kemudian yang ketiga ada dari masyarakatnya itu sendiri supaya mereka dapat meningkatkan literasi digital dan menanamkan sikap kritis dalam memilah dan memilih informasi. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik bahwa pendidikan agama di era digital ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menguatkan masyarakat di era kemajuan ini, sehingga diharapkan pendidikan agama mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab, sehingga pendidikan agama ini mampu menjadi sumber inspirasi, pembimbing moral, dan juga penuntun menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sehingga penting bagi masyarakat luas untuk terus berinovasi dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman supaya pendidikan agama tetap relevan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.